balik pada Asnawi, angkat langsung. Oh! Gol! Dari Spaso, masih Spaso. Abimanyu, ya, gol! Penalti, Asnawi. Oh, gol! Masuk. Azik, angkat langsung di kotak penalti. Arahkan dan gol! Loh, serangan balik sangat baik. Oh, gol Sanangka! Lemparan khasnya sudah dilakukan, jauh lagi. Apakah Sinteyong itu anti kritik gitu? Nah, kalau sampai anti kritik kan ini nggak bagus buat iklim sepak bola, buat iklim olahraga. Yang menyanjung, yang memuji ya silahkan. Kalau saya memilih mengkritisi, memberi catatan, yaitu pilihan saya dengan argumen-argumen yang saya punya. Jadi saya berdiri dari sudut pandang yang berbeda saat menilai kinerja Sinteyong. Jadi jangan keluarkan statement yang tolong. 19 lolos. Yes. Meskipun sudah kalah ya. Tim U23 lolos, tim senior lolos. Jadi sudah 3 tim kelompok umur yang diloloskan oleh Sinteyong. Sejarah. Tapi banyak yang masih mencibir masalahnya, aneh ya. Saya pikir kita sudah melihatkan bahwa komposisi yang diturunkan oleh Sinteyong membuahkan hasil. Kita lihat aja hasilnya, 3 tim dibawa lolos ke Piala Asia, itu luar biasa. Jadi buat gua, apa yang dilakukan oleh Sinteyong sangat berhasil di Indonesia. Nah, artinya fondasi yang dibangun oleh Coach Sinteyong beberapa tahun yang lalu sekarang kelihatan. Sinteyong mengamuk hingga membawa timnas Indonesia membantai Brunei 10-0 di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia vs Brunei diprediksi panas, baik dari dalam maupun luar lapangan. Sebab, pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera menyimpan dendam tersendiri kepada Sinteyong. Kelar laga timnas Indonesia vs Brunei Darussalam yang berakhir 7-0 di fase grup Piala AFF 2022, Mario Rivera melempar fitnah kepada Sinteyong. Ia mengatakan Sinteyong telah menyogok perangkat pertandingan yang memimpin laga timnas Indonesia vs Brunei. Penilaian itu muncul karena Sinteyong sempat tertawa bareng dengan hakim garis yang berada di pinggir lapangan. Sekadar diketahui, perangkat pertandingan di laga timnas Indonesia vs Brunei berasal dari Korea Selatan yang notabene negara Sinteyong. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain, ujar Mario Rivera dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Fitnah di atas tentunya tidak beralasan. Sebab, dari segi permainan pun, timnas Indonesia unggul mutlak dari Brunei. Kondisi ini yang membuat Sinteyong diprediksi bakal mengamuk dalam 2 laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Mengamuk yang dimaksud di sini adalah Sinteyong berhasil menemukan strategi terbaik demi membawa timnas Indonesia menang telak atas Brunei. Potensi timnas Indonesia menang telak semisal 10-0 atas Brunei sangat terbuka. Sebab, Sinteyong akan memanggil seluruh pemain terbaiknya untuk laga kontra Brunei. Satu lagi, Brunei juga tak dalam kondisi baik. Di FIFA Matchday September tahun 2023, Brunei menjadi bulan-bulanan Hong Kong dengan skor 10-0. Jika menang agregat atas Brunei, tak hanya ranking FIFA timnas Indonesia yang terdongkrak. Timnas Indonesia juga akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Bukan hanya itu, Bung Toel selama ini dikenal sebagai seseorang yang senang mengkritik Sinteyong. Bahkan pria bernama lengkap Tommy Welly tersebut tidak ragu untuk meminta STY segera mundur. Mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut sama sekali tidak mampu membawa Indonesia menjuarai Piala AFF.
Menurut Bung Towel sendiri, tolok ukur sebuah prestasi adalah raihan trofi. Namun itu sama sekali tidak terjadi di masa kepelatihan seorang Sintayong. Bung Towel juga mengatakan bahwa trofi Piala AFF tersebut juga sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Mendengar hal tersebut, Coach Justin pun ikutan berkomentar. Bahkan sukses membuat Bung Towel skakmat. Coach Justin justru balik mempertanyakan masyarakat mana yang merasa trofi AFF itu penting. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Piala AFF itu penting bagi masyarakat, maka tunjukkan pada saya masyarakat yang mana, ujar Coach Justin dilansir dari channel YouTube @sportnews. Padahal semua orang juga tahu bahwa STY gagal membawa timnas Indonesia juara Piala AFF beberapa waktu lalu karena dicurangi oleh wasit. Bukan karena STY yang tidak becus. Keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia sejatinya sudah terlihat sejak di laga awal penyisihan grup, saat itu Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pembuka. Timnas Indonesia harus kalah dengan skor akhir 0-1 karena Malaysia mendapatkan hadiah penalti. Padahal Fergus Tierney terjatuh karena melakukan diving di laga itu. Tapi wasit malah menganggap Kadek Arel yang melanggarnya. Parahnya lagi, wasit tersebut juga mengganjar Sintayong dengan kartu kuning karena melakukan protes. Walaupun dicurangi oleh wasit, untungnya timnas Indonesia masih bisa lolos lewat ke babak selanjutnya melalui jalur runner-up terbaik. Namun, drama dicurangi oleh wasit di Piala AFF tidak berhenti di situ saja. Hal ini kembali menghampiri timnas Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam di babak final. Pada laga itu wasit asal Jepang kembali membuat keputusan yang banyak merugikan skuad Garuda. Ia yang seharusnya menjadi penengah justru berindak berat sebelah. Hal ini dibuktikan dengan hadiah penalti yang kembali diberikan oleh wasit kepada Vietnam. Ia menganggap Alveandra Dewangga telah melanggar Nguyen Minh Quang. Padahal jika melihat tayangan ulang, tampak jelas bahwa kontak yang terjadi antara keduanya sangat minim sekali. Sehingga tidak layak untuk diganjar hukuman penalti. Sedangkan di sisi lain, ketika pemain timnas Indonesia dilanggar, sang wasit justru sama sekali tidak menghiraukan. Padahal pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Vietnam kepada Haikal Al-Hafiz sangat berbahaya. Mengingat kepala Haikal Al-Hafiz sempat dihantam sangat keras oleh Nguyen Hong Phuc. Wasit juga tidak memberikan hukuman apapun kepada sang pemain. Jangankan kartu merah, kartu kuning sama sekali tidak dikeluarkan dari kantongnya. Selain itu, pada ajang Piala AFF kemarin, timnas Indonesia kalah karena tidak bermain full squad. Hal ini dikarenakan Piala AFF bukan agenda FIFA sehingga para pemain yang berkarir di luar negeri abroad tidak dilepas oleh klubnya. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner hingga Rafael Struijk di sana. Maka bisa lolos sampai ke final dengan skuad pas-pasan saja sebenarnya dianggap sebagai sebuah pencapaian yang sangat baik. Ditambah lagi timnas Indonesia hanya kalah saat adu penalti, bukan kalah di waktu normal. Dengan demikian, timnas Indonesia tetap dianggap kalah secara terhormat.